Kalau kita berbicara tentang hak ciptaan, landasan hukumnya itu di pasal 28 di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptaan. Jadi di sana jelas diatur soal hak eksklusif setiap orang yang punya hak ciptaan, baik itu berupa lagu. Kalau sekarang kita concern tentang lagu kan. Jadi di situ jelas ada harus memperoleh izin ketika kita mengcover lagu, tahu menyiarkan lagu untuk sifatnya komersil. Jadi di situ ada tanggung jawab hukum. Tidak boleh sembarang kita mengcover lagu orang tanpa izin daripada pemilik hak ciptaan. Karena hak hak ciptaan itu kan dimiliki secara eksklusif oleh pencipta lagu itu sendiri. Tetapi kalau dia ada izin, maka boleh dia melakukan itu tentu dengan adanya perjanjian-perjanjian karena nanti hubungannya dengan royalti. Ya, nanti bisa menjadi pelanggaran hukum pidana ataupun perdata, bisa dilaporkan secara pidana, bisa digugat secara melawan hukum untuk membayar royalti. Itu jelas karena saya udah jelaskan tadi harus ada izin daripada pemilik hak ciptaan. Dua-dua bertanggung jawab, baik yang penyanyi yang menyanyikannya dan yang label musiknya. Karena label musik itu kan berarti berbicara tentang hak dan kewajiban. Di sana ada royalti yang harus dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Jadi itu harus dilindungi. Kenapa harus ada Undang-Undang Nomor 28 itu? Itu tujuannya untuk melindungi hak ciptaan orang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta itu. Ya, kalau itu tujuan komersil, ya sifatnya ekonomis, harus ada izin daripada pemilik ciptaan. Itu mutlak menurut Undang-Undang 28 itu. Siapa saja yang terlibat di situ, ya termasuk yang label musiknya harus bertanggung jawab, yang nyanyinya harus bertanggung jawab, karena di situ kan ada hak royalti yang harus dibayarkan. Sehingga kalau itu ketahuan, nanti kan ada notifnya itu. Kalau dia ditayangkan di YouTube, sifatnya komersil, ada notifnya. Ketahuan itu, siapa yang menggunakan tanpa izin. Kalau kita berbicara tentang alat bukti, sesuai dengan hukum acara, itu kan ada 5 alat bukti. Bisa juga alat buktinya kalau kita bicara tentang hak ciptaan, berarti kita berbicara tentang visual, ya dong. Berarti ada bukti yang kita miliki. Katakanlah itu sudah ditayangkan dalam satu eh, YouTube lah, katakan kan gitu. Itu kan berarti sifatnya komersil. Nanti kita harus membuktikan dia menggunakannya kapan, di mana, seperti apa. Itu nanti menjadi alat bukti gitu loh. Kan kalau bicara tentang ciptaan tentang lagu, ya lagunya harus dinyanyikan. Dikomersilkannya di mana? Itu harus kita dapat buktinya baru bisa kita buat laporan ataupun gugatan melawan hukum. Oke. Bisa. Memang itu kalau bisa dimediasi. Karena kan bicara tentang hak. Kalau bicara tentang hak eksklusif, berarti ada hak ekonomi yang muncul di situ. Jadi kalau tidak kenapa yang paling tepat untuk itu, ya bagusnya sih mediasi. Misalnya, oke dah udah terjadi. Kan bisa saja, oke deh kami mengakui ada kelalaian, kami tidak minta izin sama Anda selaku pemilik, kami bersedia untuk memberikan royalti. Artinya di sana lebih bagus dimediasikan. Karena kalau kita berbicara tentang tuntutan nanti secara pidana maupun perdata, belum tentu korbannya ini mencapai hasil yang maksimal karena dia kan butuh perjuangan, butuh waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi lebih baik dimediasikan, diselesaikan secara kekeluargaan, saya kira begitu. Oh tentu tidak, ini kan kait mengait. Ya dong, siapa penyelenggaranya? Siapa pemilik hak siarnya di situ? Dia juga harus bertanggung jawab, bukan hanya penyanyinya. Ini kan penyanyinya di hilirnya gitu loh. Kalau nggak ada yang menyediakan sarana itu, memfasilitasi, kan nggak mungkin terjadi.
Kalau hanya nyanyiannya sifatnya sosial, nggak mungkin dikejar dia tentang hak cipta, hak kewajiban di situ. Karena ini sifatnya komersil, tentu akan melibatkan seperti label musik, kan gitu kan. Kalau dia mengcover itu menggunakan tujuan ekonomis, dia menghasilkan di situ, ya dia harus minta izin secara mutlak. Itu menurut Undang-Undang 28 itu tadi. Ya, tentu kan saya sudah sampaikan di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kenapa harus ada undang-undang itu? Itu untuk memproteksi karya-karya. Dan itu nanti kan akan didaftarkan di Direktorat Kekayaan Hak Intelektual, hak cipta, di Dirjen Haki itu masuk itu. Nah, itulah untuk memproduksi, memproteksi, melindungi hak cipta itu sendiri. Tidak liar. Karena hak cipta itu kan karya ya, karya lagu yang tadi kita bicara karya lagu. Membuat sebuah karya lagu kan gak gampang, membutuhkan pemikiran, keahlian, biaya, kan gitu. Waktu juga gitu. Jadi dia makanya Undang-Undang 28 itulah yang sangat melindungi pemilik hak cipta itu sendiri. Dan itu harus didaftarkan deh. Kalau tidak didaftarkan, bagaimana kita tahu nanti apakah itu ciptakan si Polan atau si A, si C atau bagaimana? Kalau sudah didaftarkan, baru dia mempunyai hak eksklusif di situ. Ya saran saya ya sebagai praktisi hukum, ya pemerhati hak cipta juga sejatinya kalau memang sudah terlanjur, katakanlah itu sudah terlanjur dibawakan, hubungi saja pemilik hak cipta itu. Toh juga kan di sana bicara dengan hak ekonomisnya gitu loh. Dihubungi, bicara secara kekeluargaan, tidak harus berakhir di meja hijau. Itu loh. Itu lebih bagus saya kira. Itu saran saya. Mediasikan saja, selesaikan secara kekeluargaan. Ya mudah-mudahan ciptaan itu juga nanti makin besar dan jangan sampai terjadi lagi kepada orang lain. Karena sesungguhnya kan namanya hak kekayaan itu ciptaan seseorang itu harus dihargai gitu loh. Nggak boleh begitu saja dipakai untuk tujuan komersil. Itu syaratnya. Ada. Di situ di pasal 113 ancamannya 4 tahun penjara secara pidana atau denda. Ya denda itu nanti kan dilakukan lewat mekanisme gugatan. Tetapi kalau ada upaya mediasi secara kekeluargaan bisa diselesaikan, tidak perlu ke meja hijau. Jadi ancamannya kalau kita bicara pidana maksimum 4 tahun. Nah, dendanya ada di situ. Denda lewat apa? Hitungannya lewat apa? Ya nanti mekanisme hukum yaitu gugatan perdata. Itu pasal 113 ya. Oke. Jelas itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.